Ketertarikan saya pada topik ini berangkat dari sebetulnya ada 3 pertanyaan besar yang biasanya saya dengar juga bahkan sebelum saya menjadi seorang akademisi, yaitu soal bahwa Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, kemudian bahwa Ahmadiyah konon katanya punya kitab suci yang berbeda dengan Al-Quran, dan bahwa Ahmadiyah ini kalau berhaji tidak ke tanah suci tapi ke India begitu. Nah, dari proses pencarian ini saya kemudian membaca ada artikel dari Ahmad Najib Burhani yang dia menceritakan terkait bagaimana Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan juru selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di alternatif naratif episode kali ini saya mau mendiskusikan mengenai Ahmadiyah. Benarkah Ahmadiyah sesat? Dan proses itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau menyampaikan disclaimer dulu bahwa saya akan mencoba mendiskusikan tema ini dalam posisi saya sebagai seorang Sunni post-tradisionalis yang juga adalah seorang peneliti dan adalah akademisi yang meneliti terutama terkait identitas keislaman. Sehingga dalam konteks ini jawaban saya mungkin sekali akan bersifat ada unsur subjektivitasnya, walaupun di saat yang sama saya berusaha untuk mengelaborasi kompleksitas dari pertanyaan ini dan fakta bahwa kalangan Ahmadiyah ini adalah kalangan yang termarginalisasi. Ketertarikan saya pada topik ini berangkat dari sebetulnya ada 3 pertanyaan besar yang biasanya saya dengar juga bahkan sebelum saya menjadi seorang akademisi, yaitu soal bahwa Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, kemudian bahwa Ahmadiyah konon katanya punya kitab suci yang berbeda dengan Al-Quran, dan bahwa Ahmadiyah ini kalau berhaji tidak ke tanah suci tapi ke India begitu. Nah, saya kemudian coba untuk mencari tahu jawaban atas ketiga pertanyaan ini sambil saya berproses untuk memetakan identitas atau klasifikasi umat Islam secara heuristik sebagai bagian dari proses penelitian saya untuk di field studi saya. Nah, dari proses pencarian ini saya kemudian membaca ada artikel dari Ahmad Najib Burhani yang dia menceritakan terkait bagaimana Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan juru selamat, kemudian bagaimana Ahmadiyah menginterpretasikan Khatamin Nabiyyin sebagai the seal of the prophet, bukan the last prophet. Kemudian Ahmadiyah menjadi pihak yang kemudian mendorong untuk mengubah interpretasi jihad tidak lagi dengan pedang tapi dengan pena atau dengan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana kemudian sebagian muslim di Indonesia berharap Ahmadiyah menjadi agama sendiri dan menganggap bahwa kalau ada umat Islam pindah ke Kristen itu lebih baik ketimbang umat Islam yang Sunni atau yang Syiah dan lain sebagainya pindah ke Ahmadiyah. Kemudian setelah 3 uang juga saya menemukan di artikelnya Muhammad Abdul Nasir yang dia menyebut bahwa mayoritas umat Islam ini mempersyaratkan bahwa kalau member of Ahmadiyah ini, kalangan Ahmadiyah ingin diterima dalam konstruk masyarakat Indonesia yang beragam, mereka harus mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai agama tersendiri di luar Islam. Nah, dari hasil membaca 2 artikel ini, saya merasa ada limitasi. Yang pertama, kedua artikel ini berbicara sangat dalam terkait diskriminasi yang dialami oleh penganut Ahmadiyah, akibat dari fatwa sesat terhadap mereka, tapi tidak ada akomodasi terkait apa sebenarnya Ahmadiyah dari perspektif penganut Ahmadiyah itu sendiri. Atau ada tapi sifatnya terbatas. Nah, kemudian saya juga berpikir bahwa sebagai pihak yang terdiskriminasi, boleh jadi Ahmadiyah, terutama yang di Indonesia, ini merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk menceritakan keahmadiyahan mereka secara belak-belakan atau menyampaikan gagasan kunci mereka, sehingga kemudian pandangan kita terhadap Ahmadiyah diisi oleh pandangan non-Ahmadiyah terhadap Ahmadiyah yang mungkin jadi berangkat dari prasangka atau stigma atau praduga yang tidak terbuktikan begitu. Saya mencoba kemudian mencari tahu atas dasar limitasi dan pertimbangan ini untuk mencari tahu dari sumbernya langsung. Nah, maka saya kemudian mencari di alislam.org. Ini adalah website Ahmadiyah resmi yang berpusat di UK. Karena kebetulan di UK Ahmadiyah terakomodasi dalam tanda kutip relatif lebih baik ya ketimbang bahkan di Indianya sendiri. Nah, pertanyaan pertama, benarkah Mirza Ghulam Ahmad ini dianggap sebagai nabi terakhir? Nah, di website ini saya menemukan bahwa bagi Ahmadiyah, Nabi Muhammad tadi betul kata Najib Burhani adalah the seal of the prophet, bukan the last prophet. Dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Imam Mahdi yang dijanjikan.
Mirza Ghulam Ahmad ini selain dia adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, dia juga adalah seseorang yang mewarisi spirit Nabi Isa. Karena ternyata bagi Ahmadiyah, Nabi Isa itu tidak diangkat ke langit sebagaimana diyakini Sunni pada umumnya, tapi dianggap sudah meninggal secara fisik dan tidak akan diutus kembali gitu. Bahkan mereka memproblematisasi gagasan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali, akan diutus kembali kelak di hari akhir, dengan konteks bahwa itu akan kontradiktif terhadap keterakhiran Nabi Muhammad, dan itu akan problematik terhadap posisi Nabi Isa sebagai Nabi yang diturunkan kepada kalangan Yahudi. Nah, bahkan mereka meyakini bahwa Nabi Isa ini diketemukan nih makamnya di Kashmir dan sudah dikebumikan di sana berdasarkan kayak mungkin semacam tanda kutip wahyu yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ini jawaban yang saya temukan dari websitenya ketika saya mencoba menerka-nerka bagaimana pandangan Ahmadiyah terkait Mirza Ghulam Ahmad, apakah dia sebagai nabi terakhir ataukah bukan. Kemudian yang berikutnya adalah apakah mereka punya kitab suci tersendiri gitu ya, bukan Al-Quran. Nah, kalau yang saya temukan, ini mungkin saya salah, tapi yang saya temukan adalah bahwa yang membedakan Ahmadiyah dengan Sunni pada umumnya, dengan kita pada umumnya adalah bahwa mereka memiliki cara interpretasi yang berbeda, yang sangat menekankan rasionalitas gitu. Sehingga mereka dikategorikan sebagai reformis Islam. Contohnya misalkan mereka mendorong proses untuk demistifikasi surga, karena surga digambarkan sangat mistikal, sangat magis, sangat luar biasa, beyond akal kita. Nah, bagi Ahmadiyah sendiri itu kemudian kurang pas, sehingga mereka melakukan proses demistifikasi surga, sehingga surga lebih tergambar atau terlihat lebih rasional, lebih make sense, lebih masuk akal begitu. Kemudian terkait reformasi Islam ini, bahwa Ahmadiyah tergolong atau dikategorikan dalam studi Islam ini sebagai reformis Islam, ini bisa kita lihat bagaimana Ahmadiyah secara genealogis dan historis itu adalah pecahan dari Sunni. Mirza Ghulam Ahmad sendiri adalah anak atau keturunan dari seorang keluarga Sunni yang kemudian sangat menunjukkan kecerdasan sejak kecil, yang kemudian berujung pada situasi di mana Mirza Ghulam Ahmad merasa mendapatkan wahyu dan menyampaikan interpretasinya yang berbeda sangat jauh dengan interpretasi umum di kalangan Sunni. Nah, karena dia adalah reformis Islam, maka secara semangat dia punya similaritas dengan kalangan modernis Muslim yang lainnya. Dalam konteks Indonesia, modernis Muslim ini seperti Muhammadiyah dan Persis dan seterusnya. Bahkan di artikelnya Mencik ini, Jeremy Mencik, dia menceritakan kurun di mana Ahmadiyah masuk ke Indonesia dan sempat diterima oleh masyarakat Indonesia. Beliau juga menunjukkan bagaimana Ahmadiyah dekat dengan Presiden Soekarno karena pendekatan rasionalitas Ahmadiyah mengimpresi Presiden Soekarno, dan bagaimana kedekatan modernisitas antara Ahmadiyah dan Muhammadiyah membentuk kolaborasi antara kedua komunitas tersebut di kurun 1923 sampai 1929, atau juga dengan Persis 1930 sampai 1931, sebelum akhirnya Muhammadiyah, Persis dan seterusnya menganggap atau mendeklarasikan bahwa Ahmadiyah ini sesat begitu. Kemudian yang menarik yang berikutnya adalah, benarkah bahwa Ahmadiyah ini berhaji ke India? Nah, saya tidak menemukan jawaban atas hal ini. Yang saya temukan adalah bahwa yang membedakan Ahmadiyah dengan Sunni pada umumnya adalah bahwa Ahmadiyah mempercayai Nabi Isa sudah meninggal secara wajar, bukan disalib dan tidak akan diutus kembali, dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi gitu. Sehingga selain itu dianggap sama dengan Sunni pada umumnya, sehingga bisa kita asumsikan bahwa ibadah haji mereka juga harusnya sama ke Tanah Suci. Nah, ada insight yang saya dapatkan di luar pertanyaan awal yang saya ajukan dari proses riset kecil-kecilan ini, bahwa ternyata Ahmadiyah dari proses meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi itu kemudian membentuk sistem kekhalifahan yang sekarang sistemnya adalah Electoral College yang dibentuk oleh khilafah yang kedua sepeninggal Mirza Ghulam Ahmad, dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini termasuk di antara yang pertama yang kemudian mendorong kampanye anti kekerasan beragama, sehingga dia mendorong sangat eksplisit untuk berjihad dengan pena. Kesimpulan sementaranya adalah, sebagai seorang Sunni post-tradisionalis, saya tidak setuju dengan poin-poin fundamental yang menjadi pembeda antara kita dengan Ahmadiyah, tapi juga saya belajar bahwa banyak yang saya terima terkait Ahmadiyah ini berangkat dari prasangka dan praduga yang tidak terbukti, dan bahwa fatwa sesat Ahmadiyah ini selama ini kita taken for granted, seolah-olah Ahmadiyah sudah dianggap sesat sejak awal, padahal ternyata ia muncul seiring dengan
dinamika waktu begitu, dan bahwa walaupun saya tidak setuju terkait pandangan Ahmadiyah secara umum, saya juga tidak setuju pada konteks di mana mereka menjadi korban kekerasan atas anggapan sesat terhadap mereka. Kenapa? Karena bagi saya sesat ini terkadang berhubungan erat dengan klaim kebenaran, terutama klaim kebenaran tunggal, dan terkait kontestasi otoritas beragama. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya sering menemukan gitu ya di sosial media bagaimana kalangan Salafi menyesatkan, menganggap sesat kalangan Nahdiyin atau kalangan NU, kalangan tradisionalis, sebagaimana kalangan NU juga menganggap Salafi sebagai tanda kutip memiliki unsur kesesatan karena menyesatkan umat Islam yang menurut kalangan NU adalah umat Islam yang benar juga gitu. Nah, pada akhirnya ternyata saya sadar bahwa kita tidak punya kapasitas yang utuh untuk menganggap suatu aliran, suatu kepercayaan itu sesat ataukah tidak, kecuali mungkin yang fundamental adalah di dalam syahadatnya gitu ya istilahnya. Nah ini yang kemudian dituduhkan kepada Ahmadiyah yang sejauh ini tidak saya temukan sementara ini begitu. Itu saja mungkin, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.